Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kami ucapkan kepada seluruh petani kopi Indonesia. Tanpa terkecuali, sebelum menonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, bisa menjadi motivasi sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia. Khususnya di edisi kali ini kita akan membahas tentang penyimpanan bahan. Kenapa penyimpanan bahan ini selalu kita bahas? Karena penyimpanan bahan ini, bahan B0 maksudnya, bahan BO yang belum berbuah, sangat penting kita bahas karena untuk menjaga kestabilan produksi kebun kita. Kita tentukan, yang menentukan itu bahan-bahan BO ini, bahan-bahan B0 ini. Kenapa itu kita bahas? Karena kita panennya bukan maunya cuma 1 tahun, teman-teman. Setiap tahun kita harus panen kopi seperti itu. Melihat mata yuyu yang ada ini sudah kayak gini, alhamdulillah sudah mulai bagus. Dan di kebun kami sekarang belum kita lakukan pemupukan karena sejatinya kemarinnya sudah terkena hujan. Terkena hujan 2 kali kayaknya. 2 kali, cuman belum begitu normal, bukan pasti setiap hari selalu turun hujan, makanya tidak kita lakukan pemupukan sementara waktu ini. Kembali ke pembahasan tentang penyimpanan bahan ini, banyak versi yang dilakukan teman-teman kesemuanya tentang penyimpanan bahan tersebut. Ada yang selesai pemangkasan, ada yang di bulan 7, 8, 9, ada yang tergantung dari MDPL. Cuman kalau bagi kami pribadi, sejatinya seperti ini, teman-teman. Penyimpanan bahan ini, kalau menurut saya, tidak tergantung dari MDPL berapa yang ada di kebun kita. Satu contoh, di kebun kami ini MDPL-nya 500. Namun untuk di bulan-bulan di bawah bulan 10, belum kami lakukan penyimpanan bahan. Banyak kemarinnya yang tumbuh bahan-bahan di seperti ini, kita lakukan pembuangan. Banyak kemarinnya. Kita sudah terbiasa dari dulu-dulunya penyimpanan bahan itu kita awali di bulan 10. Kenapa seperti itu? Kenapa kami tidak berpatokan pada MDPL? Karena sejatinya seperti ini. Kalau kita tergantung dari sebuah MDPL ataupun selesai pemangkasan, pertanyaannya sekarang seperti ini. Kalau yang MDPL 200 atau 500 dengan MDPL yang 1000 ke atas, kenapa kok bedanya terlalu jauh secara penyimpanan bahan? Sampai selisihnya 3 bulan ataupun 2 bulan. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau MDPL yang menjadi patokan, kenapa kok pembungaan itu bisa serentak di MDPL tinggi ataupun MDPL rendah? Entah itu yang di MDPL 1000 ke atas ataupun hampir 2000 dengan MDPL yang 200 ataupun 500 kayak di tempat kami. Paling tidak selisihnya itu cuma hitungan hari dengan MDPL 1000 ke atas. Paling lambat 1 minggu ataupun setengah bulan, seperti itu. Nah, kalau memang pembungaan itu bisa sama dengan yang MDPL tinggi, kenapa kok secara penyimpanan bahan kok terlalu jauh? Itu yang jadi pertanyaan. Bagi kami pribadi selaku bisa dibilang pemula kami. Tidak ada yang senior sebenarnya secara perawatan kopi, sama saja teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu menyebutkan bagi teman-teman yang pemula ini dan itu, saya kira, aduh, kalau kami pribadi ya, kami memang pemula. Tapi tidak begitu pas harus kita menyebutkan orang-orang itu pemula, tidak teman-teman. Jadi kembali yang seperti ini, kalau MDPL itu menjadi sebuah acuan, kenapa secara pembungaan itu tidak jauh beda, terus secara panen kopi itu tidak terlalu beda. Yang MDPL-nya rendah dengan MDPL tinggi itu paling tidak selisihnya cuma hitungan hari ataupun hitungan bulan. Paling lambat lah 1 bulan lah selisihnya secara panen kopi, kan seperti itu. Yang seperti ini yang baru kita simpan bahannya, yang baru tumbuh nih. Yang titik tumbuhnya di bulan 10 ini, yang seperti ini. Yang seperti ini yang harus kita simpan.
Kalau di bulan 10 ini sudah mencapai 4-5 ruas, itu yang menjadi kendala, selalu menjadi kendala bagi petani kopi, khususnya yang mengalami pembuahan buah penyelang. Biasanya seperti itu. Kalau kita simpan bahan ini selesai pemangkasan, diumpamakan. Karena setiap wilayah, setiap kebun itu beda-beda jenisnya. Ada yang memang satu jenis itu panennya itu selesai, kadang ada di bulan 5 selesai. Ada yang di bulan 6 ada. Ya kalau kita mengacu pada pemangkasan, selesai pemangkasan kita simpan bahan tersebut. Berapa ruas untuk di bulan 10 ini bahan tersebut, kalau kita selesai pangkas kita simpan. Kalau selesainya di bulan 5, yang jelas bulan 6 kita simpan bahan tersebut. Berapa ruas sekarang? Nah, rentan sekali bahan ini berbunga ketika dia memasuki usia BO ini, bahan B0 ini yang seperti ini memasuki 6-7 bulan. Maka itu yang menjadi rentan. Jadi kalau kita terlalu awal kita simpan bahan diumpamakan, habis gitu di bulan 12 atau bulan 1 dia ada tanda-tanda pembungaan, mau berbunga, kita masih repot-repot untuk melakukan penyunatan ini dan itu. Ya jadi kalau mau aman, yang selalu saya terapkan setiap tahunnya seperti ini. Yang ini pun, ini kita simpan di bulan 10 akhir kayaknya, atau bulan 11 awal. Seperti ini BO, bahan B0. Ini hikmah teman-teman. Yang biasa teman-teman order ke saya ataupun ke teman-teman yang lain, seperti inilah hikmah. Full tunas raja kita simpan 4 bahan ini dalam satu kerangka ini. Nih, metayunya seperti ini. Mekar sekali. Bahan ini semuanya serentak kami simpan kalau tidak salah di kisaran bulan 10 akhir ataupun bulan 11 awal. Seperti ini untuk saat ini. Kalau mau memaksimalkan bahan tersebut berbunga ataupun berbuah di B1 ya seperti ini aja. Maka ini akan menjadi acuan bagi kami pribadi. Seperti ini bahan yang kita simpan di bulan 10 akhir seperti ini. Makanya kami tidak pernah melakukan penyimpanan bahan itu di bulan 7 ataupun bulan 6 ataupun bulan 8 enggak. Mau itu MDPL 500, di bawah 500 enggak pernah saya simpan seperti itu. Di wilayah kami ini MDPL-nya 500 sekian, saya simpan bahan ini tetap di bulan, kita awali bahan ini kita simpan itu di bulan 10. Terakhir mentoknya, yang penting tidak terlalu awal. Kalau lebih akhir itu nggak apa-apa sebenarnya. Bulan 1 nggak apa-apa, bulan 2 juga nggak apa-apa. Karena kalau kita simpan bahan ini di bulan 1 ataupun bulan 2, maka dia akan kalah di B1 tapi menang di B2. Hitungannya seperti itu cuma teman-teman. Kalau kita simpan bahan ini di bulan 10, maka dia menang di B1. Seperti inilah bahan yang kita simpan di bulan 10. Nih. 4 raja, 1, 2, 3, 4. Ini BO-nya. Bahan B0 yang kemarinnya kita simpan di bulan 10 akhir seperti ini. Seperti inilah cara kami melakukan penyimpanan bahan. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyimpanan bahan B0 untuk tahun 2026 yang seperti ini, yang baru tumbuh, kita simpan start awal itu paling tidak bulan 10 seperti ini. Jadi dia aman sekali, tidak harus kita lakukan pemotongan sunat ini dan itu nantinya. Ini tetap akan buah musim yang kita simpan BO ini di bulan 10 untuk saat-saat ini. Bulan 10, 11, 12, maka itu paling ideal untuk melakukan penyimpanan bahan. Akhirnya yang kita simpan di bulan 10 maka hasilnya seperti ini. Belum kita lakukan pemupukan teman-teman. Nih. Tapi alhamdulillah ketika kena hujan, kalau kultur tanah kita itu terpenuhi dari unsur hara ataupun pupuk pengomposan itu terpenuhi, meskipun belum dilakukan pemupukan untuk saat-saat ini, alhamdulillah ketika kena hujan 2 atau 3 kali, maka dia akan langsung berubah total seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.